Kalau dari dukungan orang tua gimana? Maksudnya pas kamu milih voli, orang tua kamu gimana respon? Untuk orang tua sendiri, kalau untuk ibu saya awalnya tidak mendukung karena beliau benar-benar menyuruh fokus di dunia pendidikan. Maksudnya yang kamu sebaiknya ya udah sekolah les seperti itu. Tapi untuk ayah saya, beliau lebih kepada membebaskan, bebas gitu memilih kamu sukanya apa, bagaimana, lakukan saja apa yang kamu suka. Tapi lebih ke sini semua sudah mendukung, mendoakan yang terbaik untuk saya. Terus eh, sempat keganggu nggak sih, maksudnya dengan latihan terus kamu juga tetap tetap sekolah kayak gitu, gimana bagi waktunya? Kan pendidikan juga Uh, tetap tetap iya, diperhatikan kan? iya, tempat penting itu. Kalau waktu saya zaman SMA, karena pulang sekolah kan masih jam 2-an, jadi masih ada waktu di sore hari itu untuk latihan. Dan biasanya emang latihannya itu sebelum berangkat sekolah, sudah bangun untuk latihan, setelah itu berangkat sekolah, pulang, jam 2 bisa istirahat, terus sore lanjut latihan lagi. Jadi udah terbagi. Kalau orang tua Dit memang berkecimpung di dunia olahraga atau enggak? Enggak. Kalau orang tua tidak ada yang berkecimpung di dunia olahraga. Oh, jadi memang benar dari maksudnya atau Memang karena di kampus saudara apa saya gitu nggak ada yang berhubungan dengan olahraga. nggak ada sama sekali. Nah ini berkaitan dengan voli, voli pantai putri, kan kita sudah tahu image-nya kalau putri kan pakaiannya ya bikini kayak gitu. Nah terus kamu akhirnya memutuskan memakai hijab, itu bisa diceritain nggak prosesnya gimana, pertimbangannya gimana, ada kekhawatiran kah misalnya dengan prestasi dan sebagainya, atau mungkin eh, saran-saran atau omongan dari keluarga dan teman-teman itu gimana, bisa diceritain? eh Awal saya memutuskan berhijab itu setelah Asian Games 2018. Sebenarnya saya sudah berpikir untuk berhijab sebelum-sebelumnya, tapi lebih kepada memantapkan hati dulu, karena saya ingin ketika saya berhijab, saya tidak ingin buka tutup lagi. Jadi saya benar-benar tunggu kesiapan hati sama mental saya, dan alhamdulillah pulang dari saya umroh setelah Asian Games, saya memutuskan untuk berhijab, dan memang peraturan di uh, FIVB juga sudah memperbolehkan untuk memakai hijab. Jadi di situ walaupun awal-awal itu masih was-was saat mengikuti tryout pertama apakah boleh atau tidak, lebih kepada kalau boleh saya lanjut di voli pantai ini, kalau tidak boleh saya mungkin sampai di sini. Tapi alhamdulillahnya boleh sampai sekarang berhijab. Untuk pandangan keluarga semua mendukung, untuk teman-teman di lingkup di Indonesia juga semua mendukung. Hanya saja awal-awal waktu tryout pertama ke luar negeri, teman-teman yang di sana pada kaget, kenapa kamu mau pakai ini, dengan alasan ini kan panas dan sebagainya. Kami saja yang pakai bikini masih merasa kepanasan, apalagi kamu yang tertutup semua. Dan di situ saya menjelaskan, oh ini pilihan saya, dan memang agama saya juga mewajibkan, jadi saya insya Allah bisa enjoy. Kalau untuk milih kayak jersey-nya gitu, itu kan ada kesulitan nggak, kan pasti kan paling tidak bahannya, walaupun kita udah tahu kan memang di outdoor itu bahannya kayak gitu, sempat kayak susah nggak sih nyarinya gitu Dit? Uh, Kalau kesulitan nyari kostumnya sih enggak, cuman untuk awal-awal pakai hijab terus latihan memang agak berbeda, agak lebih benar-benar
terasa kayak oke kayak sumpah kayak berbeda saja. panas. Tapi lama kelamaan terbiasa dan untuk kostumnya di Indonesia banyak mudah dicari. Selain latihan, kegiatan Dita selama Ramadan nih apa aja nih? Baca Al-Quran, alhamdulillah masih melakukannya setiap hari. Selebihnya tidak ada kegiatan, hanya latihan, udah sholat, ngaji, begitu saja. Nanti kalau Lebaran sempat pulang dulu atau pulang ke rumahnya di Lombok ya? Iya, rumah saya di Lombok, tapi rumah keluarga tidak pulang karena waktunya terlalu mepet untuk pulang Lebaran, karena sekarang itu setiap jam itu berharga untuk kami karena waktunya mepet, sisa 2 minggu lebih. Kalau dipakai untuk pulang itu membuang-buang waktu di perjalanan. Jadi kami memutuskan untuk tinggal di Sentul untuk tetap latihan. Paling liburnya pada hari H saja, hari Lebaran. Terus setelahnya Di Indonesia ya. Nah ini kalau di Lebaran tuh biasanya apa sih yang dikangenin selain orang tua? Maksudnya mungkin makanannya di Lombok atau suasananya atau gimana? kalau Lebaran saya pasti pulang ke Bima di rumah orang tua. Yang dirindukan pasti suasana berkumpul dengan keluarga, itu saja sih. Untuk makanannya pasti masakan mama saya yang paling saya rindukan. Dita berapa bersaudara kah? 4. 4 itu selain Dita ada yang nekunin olahraga lain atau mungkin berminat ngikutin jejak Dita? Ya, ada bungsu yang paling kecil cowok SMA, dia suka voli juga. Jadi di sekolahnya dia tetap ikut ekskul voli. Udah masih tingkat di sekolah atau mulai ikut seleksi-seleksi? Iya, masih di tingkat sekolah. Kalau kamu ngelihat nih, sebesar apa sih peluang voli pantai putri buat di SEA Games? Peluang kami sangat besar karena kami juga sudah mendata lawan kami. Kembali lagi yang saya bilang, kami masih 50-50 dengan Thailand. Jadi benar-benar 2 minggu ini kami fokuskan untuk strategi dan meningkatkan fisik, karena mungkin juga bisa ada golden match. Kami sudah harus mempersiapkan diri. Karena memang target kami tahun 2022 ini masih games. Kita kan ada di zaman atlet yang berhubungan dengan medsos ya, maksudnya setiap latihan atau training atau kiprah Dita tuh terpantau oleh netizen sekarang. Nah, Dita ngatasinnya gimana tuh? Apakah menghiraukan atau ya maksudnya mengambil hal-hal positif saja, atau kalau lagi turnamen stop? Kalau saya lebih mengambil hal-hal positif karena mereka juga pasti support kami, support tim Indonesia, karena bagaimanapun juga mereka ingin atlet ini melakukan terbaik untuk negara. Jadi saya positif mengambil hikmah. Kalau Dita target nih, kalau untuk karir, target kamu gitu, mungkin pencapaian kamu sebagai atlet voli pantai putri itu apa sih? Target pribadinya pengen mencapai apa yang belum tercapai? Yang belum tercapai emas SEA Games, karena saya selalu berada di Perak, dan target tahun ini emas SEA Games. Untuk jenjang yang lebih tinggi pastinya di Asian Games ingin mempertahankan medali sebelumnya di perunggu, dan untuk Olimpiade saya belum mencapai titik itu karena memang persaingannya sangat ketat dan kami jarang try out untuk melihat lawan-lawan yang lebih bagus di kompetisi Olimpiade. Kalau Dita targetnya ingin jadi atlet tuh sampai
misalnya berapa tahun lagi begitu. Target saya sampai tahun ini. Kenapa, ada rencana apakah maksudnya rencana lain mungkin? Rencana saya tidak lebih kepada mau fokus di dunia perkantoran karena saya sudah masuk di Dispur NTB, jadi fokus di karir di kantor. Kalau Dita melihat regenerasi voli Pantai Putri sekarang ini gimana, Dita? Apakah banyak bibit-bibit yang tertarik untuk ke voli pantai? Karena kan tantangannya banyak ya, dari mulai outdoor, terus gitu dari pakaian seperti itu gitu. Gimana, Dita? Untuk saat sekarang ini bibitnya sudah semakin banyak dan ada beberapa yang bagus karena tingginya dilihat dari postur sudah bagus, hanya saja lebih membutuhkan kematangan skill. Untuk bibit-bibit sekarang sudah banyak sih karena kembali lagi pakaiannya sekarang kan udah bisa tertutup tuh, jadi sudah banyak yang tidak takut lagi karena dulu kan banyak kendala juga di pakaian. Nah, kalau buat kita, pesan Dita nih buat ball sporter yang tertarik menekuni voli pantai, apa nih yang pesan yang bisa disampaikan buat kita? Pastinya untuk menekuni voli pantai atau semua olahraga itu butuh konsisten. Jadi jangan menyerah di awal-awal, tetap fokus latihan, tetap konsisten latihan karena proses itu hasil itu tidak mengkhianati proses, karena saya melihat di diri saya sendiri juga perkembangan dari beberapa tahun lalu ke tahun-tahun itu karena tetap latihan ada peningkatan. Begitu juga saya lihat dengan tim-tim lawan saya, bagaimana mereka tetap konsisten walaupun peringkat bawah, tapi lama-kelamaan mereka juga bisa berada di peringkat atas. Intinya konsisten, jangan mudah menyerah. Memang ada saatnya capek, tapi kembali lagi harus ada tujuan. Jadi jika ada tujuan, pasti kita akan berusaha maksimal untuk meraihnya. Oke, makasih banyak ya Dita, walaupun ada kendala-kendala sedikit. Makasih banyak buat waktunya. Semoga sukses dan semoga kita bisa ketemu, jadi biar ngobrolnya nggak putus-putus gini ya. Buat kita terima kasih, selamat berpuasa dan selamat nanti menjelang Idul Fitri. Ditunggu, mudah-mudahan bisa dapat medali emas, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan insya Allah bisa ketemu. Kasih salam buat semuanya ya. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.